Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Baik, dengan pertemuan pada hari ini, saya selaku moderator kelompok 8 ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Enur Rofiki dengan NIM 2021 01090013. Yang kedua, Ayuni dengan NIM 2021 01090014. Dan yang ketiga yaitu Rika Rahim dengan NIM 2021 01090010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu dengan judul makalah sebagai nilai Pancasila, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Yang pertama yaitu pengertian nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang mengandung arti arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Nilai persatuan Indonesia yang untuk membina nasionalisme demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme dengan modal dasar nilai persatuan. Semua warga Indonesia, baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa, dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong kebersamaan. Dalam nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat, istiadat, agama maupun suku perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerjasama. Karena arah resultan atau juga disebut sintasa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan semboya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seterusnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rika Rahim. Dengan waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim dengan NIM 202101090010. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu makna dan nilai arti kerakyatan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan, suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan, satu sistem arti tata cara atau prosedur, mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak langsung atau perwakilan, ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang mewakilinya. Sila keempat ini merupakan sendi yang penting asas kekeluargaan masyarakat Indonesia
serta merupakan suatu asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat. Sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Selain itu, dalam sila ini juga menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat pasti terjadi banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan tidak ada manusia di dunia ini yang sama. Untuk itu, sila keempat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan, dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, baik pribadi maupun di muka umum. Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa yang membuat indah itu adalah perbedaan. Tanpa perbedaan itu, dunia ini akan terasa menonton. Kaitannya dengan arti dan makna sila keempat adalah sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur-unsur dari, oleh, dan untuk rakyat. Di sini rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun bangsa. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ayuni dengan NIM 202101090014, dan saya akan menjelaskan tentang nilai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun bawah. Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kelebihan untuk diri sendiri, kebahagiaan untuk diri sendiri, melainkan juga kebahagiaan untuk orang lain. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang definisi keadilan merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar mendapatkan hak-haknya, mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Baik, sekian dari materi yang saya dan teman-teman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.